Satu, dua, tiga. Halo, saya Muhammad Noval Putra Agustina. Saya dari kelas 12 Citapata. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin membuat tentang bagaimana sejarah atau disebutnya tuh masa lalu ketika ada salah satu seorang tokoh pembaharu Islam. Bagaimana impact dari salah satu tokoh pembaharu Islam. Nah, di situ saya ingin menjelaskan tentang sejarah salah satu seorang tokoh Islam, seorang tokoh pembaharu Islam yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya izin pembukaan dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu tokoh pembaharu Islam, salah satu tokoh Islam yang lahir pada abad 18 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang tokoh yang membuat gerakan, yang membuat suatu dobrakan yang bernama dobrakan atau gerakan Wahabiyah. Nah, tujuan dari gerakan Wahabiyah ini salah satunya tidak luput, yaitu untuk apa? Untuk mengembalikan citra Islam yang semestinya. Karena pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab ini telah terjadi berbagai banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan bagaimana citra Islam itu yang semestinya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahab langsung membuat gerakan Wahabiyah tersebut. Tujuannya untuk itu. Nah, sebelum itu Muhammad bin Abdul Wahab telah menimba ilmu, telah mencari ilmu di berbagai belahan negara, berbagai belahan wilayah. Salah satunya yaitu di tempat dia tinggal dulu, yaitu di negeri Arab sendiri, di Najd lah tepatnya. Dia belajar di situ bersama ayahnya, karena ayahnya itu merupakan seorang ulama Hambali. Nah, kemudian setelah dia memiliki bekal ilmu itu dari seorang ayahnya, kemudian dia pergi, kemudian dia hijrah untuk mencari ilmu lagi ke daerah Mekah. Nah, setelah di Mekah ya terus mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga ketika sudah di Mekah tidak sampai di situ, tetapi dia terus mencari ilmu ke wilayah Madinah. Nah, di Madinah pun dia terus menerus mencari ilmu, dia terus menerus menimba ilmu, sampai akhirnya ia terakhir menimba ilmu di daerah Basra dan Ahsa. Di Basra itu di wilayah Irak lah kalau sekarang. Nah, makanya ketika dia sudah memiliki bekal ilmu yang luar biasa, ia langsung muncul ide gerakannya, ide atau pandangan pembaharuannya. Nah, sebenarnya banyak ya, sebelumnya salah satunya itu ada pemurnian tauhid, kemudian ada pemberantas bid'ah, kemudian ada mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu 3 gerakan pembaharuan dari Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia sudah menimba ilmu, dia sudah memiliki ilmunya, sehingga dia memiliki pandangan pembaharuannya. Di antaranya 3 tersebut. Nah, yang pertama pemurnian tauhid. Kenapa Muhammad bin Abdul Wahab ini menekankan pemurnian tauhid? Karena pada dahulu kala di zaman Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak terjadi yang namanya yang namanya inovasi-inovasi yang tidak sesuai dengan agama Islam.
Nah, ditakutkan pemurnian tauhid ini apa? Ditakutkan salah seseorang atau orang-orang yang notabene muslim tetapi dia telah terpengaruhi oleh yang namanya misalnya budaya, oleh sesuatu inovasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena terpengaruhnya budaya. Nah, makanya oleh karena itu ditakutkan terjadi yang namanya musyrik, yang dimana kita tahu bahwa musyrik itu adalah segala sesuatu, segala tindakan yang menyekutukan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang kita pun semua tahu bahwa ganjaran seseorang yang melakukan kemusyrikan adalah neraka jahanam. Makanya kita selalu waspada sebagai umat Islam, jangan sampai musyrik ini terpengaruhi atau masuk ke dalam ruang lingkup orang-orang Islam, karena musyrik ini adalah sesuatu hal yang bahaya yang dosanya pun tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah salah satu pembaharuan atau ide dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian yang kedua ada apa? Kemudian tadi saya sudah sebutkan, yang kedua itu adalah memberantas yang namanya bid'ah. Kenapa begitu? Karena pada dulu tadi saya sudah dijelaskan di poin pertama, banyak di zaman Muhammad bin Abdul Wahab itu orang-orang banyak yang terpengaruhi oleh budaya-budaya nenek moyangnya terdahulu, sehingga ketika budaya sudah masuk, ya mau gimana pasti orang-orang pun ya tersulut ke budaya itu karena didominasi oleh inovasi-inovasi kebudayaan. Sehingga di situ Muhammad bin Abdul Wahab menekankan keras untuk pemberantasan bid'ah. Ya karena kita tahu bid'ah itu kan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena kan kita tahu tujuan adanya gerakan Wahabiyah, adanya gerakan atau gebrakan Wahabiyah ini apa? Tadi saya sudah jelaskan adalah untuk apa? Untuk memurnikan citra Islam sesuai apa yang Rasulullah SAW telah perintahkan, seperti itu. Makanya di situ Muhammad bin Abdul Wahab memberantas bid'ah. Bid'ah itu apa sih, teman-teman? Bid'ah itu adalah segala sesuatu, segala hal yang ditambah-tambahkan atau ada inovasi tersendiri dalam aspek apa? Kita garis bawahi dalam aspek keibadahan. Jadi bid'ah itu apa? Sekali lagi, bid'ah itu adalah segala sesuatu atau hal atau tindakan yang ditambah-tambahkan yang tidak sesuai dengan syariat dalam aspek keagamaan. Dan bid'ah itu seperti itu. Kan kita tujuan umat Islam itu hidup di dunia yaitu beribadah sesuai dengan syariat dari Rasulullah. Makanya bahaya nih kalau bid'ah ini masuk. Tujuan kita yang harusnya semestinya beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah, tetapi bid'ah ini masuk ke ruang lingkup orang-orang muslim. Makanya disitulah di bahaya, maksudnya takutnya banyak terjadi hal-hal inovasi-inovasi yang berbeda yang nantinya bakal atau ditakutkan memicu permasalahan dari ruang lingkup internal dari agama Islam sendiri. Karena kita tahu misalnya ada seseorang yang bid'ah, dia pasti misalnya berbicara bersama orang lain, oh ibadah saya gini, dijelaskan gini-gini seperti ini, tetapi yang dia jelaskan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Nah, makanya si orang ini yang dia sudah tahu itu bid'ah pasti langsung menentang karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Ditakutkan di sini ada terjadi bentrokan dalam ruang lingkup internal agama Islam itu sendiri. Maka sehingga Muhammad bin Abdul Wahab ini memberantas keras yang namanya bid'ah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita harus berpegang teguh fondasi kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita hidup di dunia, kita beribadah kepada Allah, kita memiliki pegangan yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga
segala sesuatu yang misalnya tidak tahu bagaimana atau misalnya bingung, makanya tetapi kita memiliki pondasi yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga itu adalah cara untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, di antara ketiga itu semua kita kaitkan bahwa kita sebagai anak mualimin dari pesantren Persatuan Islam, di antara ketiga ide pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab yang tadi saya sudah jelaskan, ternyata itu pun relevansi dengan tujuan pesantren Persatuan Islam didirikan. Karena apa? Kita lihat pesantren Persatuan Islam didirikan itu apa? Untuk mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk mengembalikan orang-orang itu jangan terpengaruhi gitu oleh hal-hal yang tidak dianjurkan Rasulullah. Makanya disitulah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah tujuan dari pesantren Persatuan Islam, sehingga bisa direlevansikan bahwa pesantren Persatuan Islam juga mengambil ide pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu mungkin ide pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi teman-teman di sini semua, bahwa ketika beliau menjalankan gerakan Wahabiyah tersebut pasti tidak berjalan semata-mata mudah, pasti banyak distraksi, pasti banyak permasalahan, entah itu di faktor internal sendiri atau faktor eksternal. Tapi yang paling sering gitu terjadi yaitu pertentangan dari faktor eksternal, yaitu salah satunya pertentangan dari ulama-ulama tradisional dahulu. Nah itu karena ulama-ulama tradisional dahulu yaitu sudah terdoktrin budaya, makanya ketika ada salah satu seorang tokoh gerakan pembaharu Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak sesuai dengan seorang ulama tradisional tersebut, ya pasti menantang. Makanya ya seperti kita analogikan aja gitu ya, kita kadang misalnya ada seseorang, kita tuh misalnya suka warna biru misalnya, nah, tetapi ada seseorang menentang, jangan suka warna biru mah gini misalnya, lebih seperti itulah. Makanya tidak berjalan semudah itu gerak Muhammad bin Abdul Wahab itu, pasti banyak tantangan tersendiri tadi dalam ruang lingkup internal atau eksternalnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil sebuah hikmah, sebuah makna untuk dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.